billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kitab ini kembali ke Aswaja. Jadi apa yang bersama-sama kita kaji ini adalah amaliyah khususnya ahli sunnah wal jamaah an-nahdiyah, yang mana ini selalu dikritik oleh teman-teman kita dari kelompok lain, dari milah-milah lain, dari golongan lain, sehingga perlu untuk bersama-sama kita sampaikan yang tujuannya itu bukan mempelajari untuk apa itu namanya berdebat, enggak. Jadi karena banyaknya milah yang ada di Indonesia sekarang ini, dan Rasulullah pun juga sudah bersabda bahwasanya umat Rasulullah ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Kulluhum finnar illa millatun wahid. Semuanya masuk surga kecuali satu golongan. Maka Rasulullah bersabda, ditanya oleh sahabat, apa itu ya Rasulullah? Wa huwa ahli sunnah wal jamaah. Ditanya lagi, apa ahli sunnah wal jamaah? Ma ana wa ashabi. Jadi mereka-mereka yang mengikuti sunnah-sunnahku, mereka-mereka juga yang mengikuti sunnah-sunnah daripada Rasulullah, sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semua milah itu pasti iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah. Yang menjadi permasalahannya ini mulai daripada sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada umat Muhammad tapi tidak mengakui khulafaur rasyidin. Maka ini juga termasuk bukan ahli sunnah wal jamaah. Seperti Syiah ini tidak mengakui daripada sahabat-sahabat khulafaur rasyidin. Ini juga bukan termasuk milah ahli sunnah wal jamaah. Maka hanya satu, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Maka amaliyahnya sebagaimana yang bersama-sama kita kaji, yang tujuannya kalau kita ini sudah memahami amaliyah kita, sehingga di saat ada orang mengkritik, bahkan menentang, menolak daripada apa yang kita lakukan, sementara kita sudah punya modalnya kok, sehingga kita tidak mudah goyah, jadi tidak lagi rame-rame memotong celana. Sudah enak-enak bisa dilihat, enak dilihat, malah dipotongin. Nah, ini kan gara-gara ndak ajaran ahli sunnah wal jamaah. Masalahnya kamu gitu. Sehingga begitu ada benturan, goyang, bagikan kapuk kapas. Nah, kayaknya enak yang sana deh, yang sana. Enak yang sini. Di mana-mana yang enak itu wong ahli sunnah wal jamaah, ya kan? Iya. Jangan makan terus pokoknya. Oh iya. Nih. Lo kalau mau mikir dengan goblok-goblok itu wong, pasti yang paling enak itu wong NU, wong itu ulama, ya kan? Banyak amalnya pasti. Banyak. Karena sering menolong orang. Weteng marake. Lo apalagi selalu memikirkan orang lain ya. Pak untuk ketok-ketok pintu dikasih. Lo ngono ora gelem. Ada koplah. Ya. Kocak lagi. Insya Allah loman lah. Jadi ke orang NU, orang itu insya Allah loman, banyak sedekah. Mereka yang mentang tahlil bisa jadi orangnya tahlil, menditil. Nah, maka ini jenengan sudah super luar biasa. Ini sudah mukhatam, ini kita kasih aja ini. Nah, tinggal sedikit aja. Nah, kok sampai nanti ada jamaah kita yang kantil,
tahu-tahu potong celana, weh tidak tahu sudah. Kepanjangan kan? Tidak tahu pokoknya sudah. Kira-kira tiap malam Jumat ini ngapain? Kepanjangan celananya itu loh. Masuk sampai di alas kaki. Dalilnya semuanya kan sudah sahih. Semuanya hadis-hadis dalil itu mayoritas sahih. Nah, kemarin sudah selesai masalah tarawih, ya. Wes, tidak usah protes deh masalah tarawih bagaimana. Kalau protes kalau saya itu Umar kono. Ya, jangan protes sama saya. Loh, kalau mau ikuti Rasulullah, maka tadi ahli sunnah ma'ana wa ashabih, bukan hanya Rasulullah yang diikuti, tapi juga sahabat Rasulullah. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin. Kamu semuanya ikutilah sunnahku, juga sunnah-sunnah sahabat khulafair rasyid al-mahdiin, termasuk keturunan yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau mau selamat, kalau tidak selamat ya silahkan. Ya, makanya dari 73 supaya kuat lagi. Ya, sekali lagi dari 73 itu semuanya umat Rasulullah, bukan umatnya siapa, bukan semuanya umat Rasulullah. Tapi diyakini lagi Rasulullah yang selamat hanya millatun wahid. Dari 73 yang selamat mung setunggal, mung sitok til, yaitu ahli sunnah wal jamaah. Kalau mau selamat ikuti itu. Kalau mau memet ya udah, nggak usah. Kan? Tanggung sendiri. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatul lail mathna mathna fa idza khashiya ahadukum subuh shalla raka'atan wahidah tutir lahu ma qad shalla. Rasulullah bersabda bahwasanya sholat sunnah itu dilakukan 2 rakaat. Terus andai kata takut keburu mau subuh, maka cukup sholat 1 rakaat dengan niat sholat witir. Maka kata Rasulullah tutirul lahu maka sholat itu sudah betul-betul melaksanakan sholat witir. Karena innallaha witru yuhibbul witra. Allah itu adalah zat yang tunggal dan sangat menyukai, mencintai sesuatu yang ganjil. Witir itu kan ganjil. Halo. Witir kan ganjil. Sholat yang sangat disukai oleh Rasulullah juga Allah Ta'ala adalah sholat witir. Kalau Rasulullah biasa melaksanakan 11 rakaat sholat witir. Nah, kalau misalkan kita nggak mampu, ya boleh 1 rakaat minimal, atau 3 rakaat, atau 5, atau 7, atau 9, atau 11. Nah, itu semuanya witir. Kalau bahkan hadis yang lain, kalau ingin mengistiqomahkan sholat witir karena luar biasa, maka bisa. Andai kata kalau malam kita biasa mendengkur, ya susah bangun balik gur setor mari ngono tidur lagi, ya kan? Kalau sudah begitu, mana mungkin mau sholat dingin mau mandi? Iya. Apalagi musim hujan. Mau mandi sinabat? Iya. Asyik. Langkah maju tegak. Maka gampang cara mengistiqomahkan, kecuali kalau kita biasa bangun malam. Jadi setelah habis sholat ba'diyah isya, kalau tidak mampu sholat 1 rakaat aja, minimal 1 rakaat dengan niat sholat witir. Itu kalau itu dilakukan istiqomah, sudah termasuk orang yang melakukan sholat witir. Tutirul lahu maqad sholat. Jadi
1 rakaat kita niatkan sholat witir, itu sudah terhitung orang-orang yang mengistiqomahkan sholat witir. Habis sholat ba'diyah isya, jenengan kalau takut tidak bisa bangun, sholat 1 rakaat berapa detik sih? Terus nanti malam andai kata bangun terus mau sholat tahajud, tidak usah sholat witir lagi. Jadi jangan punya pengertian bahwasanya sholat witir itu penutup daripada sholat Jumat, sholat sunnah. Kan ada, tidak bisa. Kalau terawih, aku udah agak ikut witirnya kok. Nanti malam tidak bisa sholat lagi. Boleh ngaji kalau nyanyi. Tapi ngopinya kurang jauh. Coba ngopinya jauh-jauh. Ya kan? Loh, kalau ngopinya deket-deket akhirnya pengertiannya juga dekat, cepat. Ya kan? Loh, Allah aja enggak melarang orang sholat sunnah malam. Loh, kok ada manusia eblang-ebling kemudian enggak bisa. Nanti kalau sudah sholat witir, enggak bisa lagi nanti malam sholat. Loh, apa urusan nih? Jadi sholat witir itu hakikatnya penutup sholat sunat pada saat itu. Misalkan kalau sholat tarawih kemudian sholat witirnya kan 3, artinya penutup sholat tarawih itu sendiri sholat sunat pada waktu itu. Cuma tidak disunahkan sholat witir 2 kali dalam 1 malam. Jadi setelah sholat tarawih kita sholat witir, ya sudah. Malam bangun ya silakan sholat, mau sholat tahajud, sholat hajat, sholat sembarang, yang penting tidak usah sholat witir lagi. Nah, ini pengertiannya mulai takut-takut, makanya banyak orang waktu witir minggat. Ngapain kamu? Sok-sokan pokoknya. Nah, ikut tahu nanti malam. Nanti malam saya mau sholat tahajud, sholat hajat, sholat istikharah. Tidak bisa karena sudah sholat witir sekarang. Lagi gurunya sombong. Itu gara-gara ngopinya kurang jauh. Lah kalau itu dari pengertian, terus bagaimana dengan hadis Rasulullah? Kalau ingin mengistiqomah sholat witir, kita lakukan malam tidak bisa bangun, sholat witir sekali saja 1 rakaat setelah ba'diyah isya. Berarti terus kalau malam tuh bangun terus ngapain? Apa main YouTube atau main game? Habis bilangnya tidak boleh sholat malam, sudah tidur dengan sholat witir. Nah, ini kan kacau. Nah, ya kan? Kacau ini kan. Padahal luar biasanya kalau orang itu mampu untuk menghidupkan malam. Sekarang itu luar biasa. Rata-rata kita itu selalu menghidupkan malam. Iya. Kadang kan? Iya. Main game. Main YouTube-YouTubean, main Facebook-Facebookan. Pokoknya sampai jam 3 oke. Tapi berteman dengan jin ibrit. Ya iyalah. Lo mainnya hot gitu ya kan? Nah, YouTube tak kayak hot, Facebook hot. Begitu jam 3 waktunya sholat seperti malam. Tuh. Dan memang di Menabu kok sampai jin ibritnya ya kan? Dan malam itu sudah jadi motornya dilek-lek. Slow, akhirnya tidur, bangun jam 6, goblok. Subwe hilang. Tadi malam saya itu sampai jam 3, ya kan? Ya dikira aja main sholat tahajud, sholat witir, ternyata main YouTube. Nah, itu sudah. Apalagi yang tidak punya bini-bini itu biasa. Iya. Tidak ada orangnya tapi ini luar biasa. Jadi kalau mau menghidupkan malam sholat witir, karena Allah itu zat yang tunggal, sangat menyukai sesuatu yang ganjil, dan sholat witir adalah sholat yang Allah sunnah yang sangat disukai oleh Allah, sukai Rasulullah. Maka cara untuk mengistiqomahkan supaya kita bisa istiqomah, ya itu aja. Habis sholat isya, ba'diyah isya boleh minimal 1 rakaat. Kurangin nabi sudah.
Apa mau tak diskon lagi setengah rakaat? Iya. Bisa kayak itu? Lah kurangnya Nabi sudah dikasih diskon luar biasa. Itu masih juga berat. Masalahnya belum tahu buktinya ya. Andai kata jenengan tahu bagaimana fadilah sholat witir, subhanallah, luar biasa, luar biasa. Mau tahu bukti? Iya. Mati oke. Baru terlihat. Ternyata sholat witir itu nanti akan hidup menjadi makhluk Allah. Memenak bukan kita di sana dengan kesenangan. Terus pokoknya luar biasa lah nikmatnya. Berhenti dulu. Ada jinnya. Makanya kalau ingin tahu fadilahnya, bangunkan orang-orang yang ada dalam kubur. Bisa nggak bangunkan? Tanya di alam sana. Ya percaya karepmu. Iya. Kalau saya hakul yakin percaya. Kalau saya tidak perlu dibuktikan. Nah, Nabi Umar radhiyallahu anhu Rasulullah salatul lail makna fa idza khashiya ahadukum subuh salat. Makanya kalau ada orang salat sunnah 4 rakaat itu hanya spesial langkah-langkah. Kalau Rasulullah kemarin kan 4 rakaat kemudian 3. Itu kan satu hitungan dalam sholat witir. Ada juga kaul ulama kalau kita melakukan sholat hajat ya, sholat hajat tetap masna. Tapi kalau mau melakukan sholat hajat, sebagian ulama mengatakan boleh melakukan di siang hari tapi langsung 4 rakaat khusus sholat hajat. Siapa tahu punya hajat siang hari mau pergi ke Jawa, mau pulang kampung, minta keselamatan, boleh sholat hajat langsung 4 rakaat. Tapi kalau malam masna. Tapi itu bukan hadis, tapi itu ada pendapat ulama. Jangan terus Robi, mana dalilnya? Oh iya. Lakoni ra tahu takut dalile lele. Ada maksudnya radhiyallahu anhu karena yusolli qabla Jumat arba'an wa ba'daha arba'an. Orang sebelah ini berpendapat bahwasanya tidak ada sholat ba'diyah qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Ini nyata. Waktu saya ngisi di Al-Huda langsung ditembak. Tanya Pak Rutar, tanya Pak Robi. Adakah dalilnya, hadisnya sholat qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat? Ya alhamdulillah pas seru. Setelah tak jawab ada, habis itu orangnya tidak pernah ngikuti majelis. Ya kan? Ya kan? Tanya, kemudian tak jawab ada. Hilang. Ada hadisnya juga. Lah terus minggu berikutnya Hilang. sudah tidak pernah ikut. Hilang berarti. Oh, berarti nggak percaya dengan hadis Rasulullah. Sudah ingkar sunnah berarti. Sementara Rasulullah sendiri dari Ibnu Mas'ud karena yusholli qabla Jumat arba'an wa ba'daha arba'an. Rasulullah itu melaksanakan sholat sebelum Jumat 4 rakaat, setelah Jumat 4 rakaat. Dikiaskan ba'diyah zuhur dan qobliyah zuhur. Makanya Jumat itu pengganti daripada sholat zuhur. Jumatnya 2 rakaat, kemudian yang 2 adalah khotib. Nah, makanya mendengarkan khotib pun juga harus betul-betul khusyuk. Kalau waktu khotibnya tidur, berarti podo karo sholat zuhur yang 2 rakaatnya tidur. Apalagi tidur di belakang, ya kan? Sambil bersandar Di tembok. ada orang komat ikut sholat. Iya, ya.
Pak, ingat itu Pak. Iya itu contohnya. Wes. Boleh. Ngobrol-ngobrol langsung ikut sholat. Oh, iya. Ya kan sudah batal toh. Halo. Iya. Kalau jenengan mau tidur, duduknya satu-satunya duduk yang tidak membatalkan sholat, duduk bersila. Syaratnya tidak boleh sandar. Lebih bersila di belakang begini sambil ngorong. Begitu komat ikut sholat. Lah terus sholatnya piye nih? Ndak wudu dulu. Nah, makanya jangan cari di pinggir-pinggir. Cari di tengah atau di depan. Iya. Ya kan? Jadi kalau tidur tinggal gebrak. Lo kan banyak, ya kan banyak. Aku juga bingung. Ini orang nggak ngerti atau jalur. Jangan dibuat remeh. Lah kalau selamanya begitu berarti tidak pernah Jumatan dong. Mau Jumatan ini batal. Ya. Jadi kalau mau tidur karena begitu nikmat mendapat mencari berkahnya hari Jumat ya kan, saking nikmatnya, khotibnya saking enaknya ya kan, akhirnya tidur. Bersila, ya bersila, jangan menggerakkan. Ini ketika jenengan waktu arep ngentut, ya waktu ngentut, arep ngentut, teman tetep nih ngikut karo ngene. Itu berat. Silo. Kalau mau kentut, kemudian sama bersila coba. Nggak keluar. Kejepit ya? Kejepit. Iya. Begitu dikit aja. Iya. Iya kan? Anginnya keluar. Iya. Bablas itu, Bro. Maka satu-satunya duduk sambil tidur yang tidak membatalkan sholat adalah dengan bersila. Makanya walaupun kita ada ya bersila saja. Ya kan? Walaupun tidur tidak masalah. Tidak membatalkan wudu maksudnya. Itu maksud aku. Banyak itu di belakang tidur sadar komat ikut sholat piye. Ya kan? Ada juga begini tidurnya. Iya. Tidak bersadar kan begini. Ikut sholat langsung sholat. Lah ya poae. Walaupun gak kentut, tapi duduknya sudah membatalkan sholat karena sudah tertidur. Understand? Yes. Iya. Loh enggak, ini sampai waktu itu ada ini orang ini biasa ikut majelis Jumat. Kok aneh ya? Bahaya itu, bahaya. Apa mungkin lupa, enggak tahu juga. Mungkin lupa kali yang ilmunya ya. Nggak ingat. Mungkin lupa. Abdi Mas'ud radhiyallahu juga atau walaupun sholat habis maghrib itu nah, kalau sudah mungkin kita bergeletak kemudian tertidur ya wudu. Kalau sudah wudu langsung ada orang sholat ikut komat. Orang komat langsung sholat. Padahal sudah menggeruk. Iya. Abdi Mas'ud radhiyallahu anhu karena sholat qabla Jumat arba'an. Jadi ada dalilnya qobliyah Jumat dan ba'diyah Jumat. Dan ini hanya khususiyah amaliyah Nahdlatul Ulama an-Nahdiyah ahli sunnah wal jamaah. Yang lainnya tidak memakai. Ya itu saya tahunya begitu. Saya tahu begitu. Kalau dijawab, malah minggu berikutnya malah tidak datang, tidak hadir. Berarti kan tidak percaya dengan hadis ini. Ya sekarang dewe, ya kan? Bukan saya bikin hadis. Berarti kan lebih percaya kepada ustadznya sendiri daripada kepada hadis, daripada kepada Ibnu Mas'ud, daripada kepada Rasul. Ingkar sunnah. Kalau sudah orang ingkar sunnah, jangan berharap syahadatnya itu sah. Kalau sudah percaya sama Rasulullah, itu rentetannya itu panjang, jangan dibuat gampang. Makanya Rasulullah sudah mengatakan dari 73 hanya satu yang selamat. Karena kesalahan-kesalahan kecil, ingkar sunnah itu sudah tidak sah. Syahadatnya tidak sah. Halo. Ini bahaya. Iya. Nah, kita mikirnya picit betul sih. Iya. Ya kan? Dikira gampang-gampang aja. Iya. Lah kalau misalnya tidak percaya sudah, tapi jangan punya keyakinan tidak percaya dengan sabda Rasul. Kalau sudah tidak percaya dengan hadis, masya Allah, alhamdulillah.
Naudzubillah, inilah diprediksi oleh Rasulullah, ya ini sudah zaman akhir zaman. Nah, ini sudah terjadi. Dikasih dalil tidak percaya. Nah, ini kacau pokoknya. Jangan berharap sudah. Sampai yang ngomong, ya Rasulullah sendiri. Itu ulama itu. Iya. Makanya harus hati-hati. Makanya akhir zaman harus hati-hati. Betul-betul yang harus kita buat gandolan itu harus sesuatu yang betul. Jangan sampai kita itu bersandar gandolan pada aliran yang menyesatkan. Itu nah. Mereka doktrinnya kan luar biasa. Tahlilan bid'ah. Dan semuanya kalau dibid'ahkan kayak apa? Itu sementara itu sunnah Rasulullah kok dibid'ahkan. Ya kan? Kalau Rasulullah dulu dakwahnya apa? Mengislamkan orang kafir. Lalu sekarang orang Islam malah dikafirkan. Lah kan harus goblok. Lah terus bagaimana? Kayak musik. Iya. Makanya ini sengaja dari awal memang tujuan kita itu untuk memantapkan akidah kita sekaligus amaliyah kita. Supaya kita lebih mantap. Kalau kita itu udah insya Allah tidak tersesat. Insya Allah tidak tersesat. Amin. Satu lagi ya Pak Win. Nah, beriwayatkan bi Sahih Muslim. Nah, ini dalam jadi yang meriwayatkan ada juga sahih, hadisnya sahih. Tadi juga sahih. Sahih riwayat Tirmidzi. Ini juga termasuk hadis sahih. Wa fi riwayat bi Sahih Muslim karena idza jalasa fi shalat wa ta'aka fahul yumna ala fakhidaihi al-yumna wa qabadha isabahu kulluha asyara bi ashabi allati ta'ala ibham ila qiblah wa wada'aka fa yusra ala fakhidil yusra wal isyarah la tadullu ala takhriqu bal. Nah, ini dah. Ya. Ini terakhir. Rasulullah bersabda dari hadis sahih, karena idza jala fi shalat wa ta'aka fal yumna. Kalau Rasulullah itu sholat di akhir meletakkan tangannya yumna kafur yumna ala fakhidil yumna di atas pupunya yang kanan. Epek kanan ditaruh di pupu yang kanan. Nah, kanan mana ini ya? Iya. Nah, bukan begini. Iya. Nah. Diajak apa? Kita jelas habis sahabat kafaujuna ala faiduna wa qabadu asabi'ahu kulluha. Kemudian menggenggamkan tangannya digenggamkan. Tak wes kulluha tak biusbihi allati tala ibham ila qiblah. Kemudian wa asyara bihi asbab. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat, ya, ibham di sebelahnya jempol. Wa asyara bi isbihi allati tala ilham allati qiblah. Jadi memberikan isyarat tangan gerigi ini telunjuk jelas lagi telunjuk yang di sebelahnya jempolan. Jelas kan? Iya. Nah, isyarah di sebelahnya jempolan. Understand? Yes. Oke. Ya. Wa wada'aka yusra ala faid yusra. Kemudian meletakkan tangannya beliau yang kiri di atas kukunya yang kiri. Meletakkan tangan kiri di atas kiri, kok di tangan begini, simpang siur. Ngantuk gitu. Salah dengar tadi tuh kanan ke kiri dia. Bahasa Allah dulu takhrik bal samping. Ya. Menggenggam, kemudian memberikan isyarat. Ting. Terus dijelaskan oleh ulama sufi, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ini kalau ulama-ulama sufi begitu titik gandeng. Nah, karena syahadat Allah dan Rasul. Nah, terus wa asara la tadullu ala tahrik bal tanfih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu Rasulullah itu cuma begini, tidak begini. Halo. Ya. Tidak ada artinya yang begini-begini. Sementara orang sholat itu harus menunjuk kepada drujinya. Kalau begini sesuatu yang Batin goyang lah. Loh, kita sholat kan melihat drujinya ini sebagai wujud syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Lihat segini, jangan melihat dirinya orang. Ya kan? Lu rata-rata melihat dirinya orang, kadang-kadang bilang, "Wih, itu goyang-goyang dirinya orang." Yang dilihat orang samping, bukan dirinya sendiri. Akhirnya begitu salam protes. Dirinya goyang-goyang dia dari. Yang disuruh itu melihat dirinya, telunjuknya sendiri, bukan telunjuknya orang lain. Malah jatuh dengan orang lain goyang-goyang. Pakai baterai soalnya di samping. Itu tidak, ini hadis ini wal isyarah tadullu ala tahrik bal tanfih. Hadis ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah itu tidak menggerakkan dirijinya. Halo, kalau ada jamaah di sini yang menggerakkan, sudah stop. Yo, kalau menurut hadisnya. Tapi kalau tidak ikuti hadis, tidak apa-apa, sama goyang-goyang terus sembarang aja sudah. Ini hadis. Ada dua hadis di dalam sifat sholat sifatul Rasul. Ada hadis yang mengatakan bahwasanya Rasulullah pernah menggoyangkan tangan, cuma itu 1-2, artinya 2. Jari. Makanya ini salah, bisa-bisa salah pahamnya ya, salah. Jadi kalau hadis yang lainnya, Rasulullah cuma begini aja bergerak. Ting tung, ting tung, itu aja gerakannya. Ini aja, sekali aja. Ya. Lah di dalam asbabul wurudnya saat itu ada setan yang menggoda, yang mau menggoda. Kemudian Rasulullah menggerakkan tangan. Karena diriwayatkan gerakan tangan Rasulullah ini lebih berat daripada hantaman besi. Benar. Ya kalau gerakannya si tulangnya ora apa-apa. Ketawa aja setannya. Memangnya kepe gitu kan. Tulang. Jadi ada dua hadis. Yang satu hadis Rasulullah pernah menggoyangkan dirijinya, tapi asbabul wurudnya karena saat itu ada setan yang mau menggoda, akhirnya dihantam oleh Rasulullah pakai ting tung, 2 aja. Kemudian dipahami Banyak setan itu. oh gitu ya. Makanya dengan sembarang mau ikutnya. Tapi yang masyhur ini yang masyhur yang diikuti ahli sunnah wal jamaah tanpa menggerakkan driji. Benar. Tapi begitu kita nggak menggerakkan driji diprotes, ya kan? Kok nggak goyang-goyang? Ya, karena loh Allah itu kan di mana-mana. Kita jawabnya enggak, Allah itu satu. Ada yang salah enggak? Halo? Enggak ada kan? Yang salah itu salah memahami hadis. Yang goyang tadi enggak? Harusnya jawabannya bukan Allah itu di mana-mana. Ya kan salah. Jawabannya enggak ada hadisnya, itu yang cocok. Nah, hadisnya cuma 1-2. Ting tung. Understand? Oke, sudah deal ya? Wes, lek ora manut iki ora usah aneh-aneh lah salatnya ya. Ora usah aneh-aneh. Lek ora tiba mengkekek ya ora usah mengkekek. Tidak ada hadisnya, itu juga salah pahamnya ya. Salah memahami hadis, kopinya kurang jauh.
Beliau ngopinya satu tempat. Iya. Nah, kalau jenengan kan ngopinya di mana-mana ya kan, makanya luar biasa. Amin. Nah, demikianlah untuk taklim aswaja. Semoga kita betul-betul termasuk millatul wahid yang diprediksi Rasulullah menempati surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ihdinas siratal mohon maaf, ihdinas siratal mustaqim, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.